Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Pernah ngerasa nggak sih badan rasanya capek banget, padahal seharian kayaknya nggak ngapa-ngapain? Nah, hari ini kita bakal ngebahas fenomena lelah mental ini dan gimana caranya kita bisa membangun ketahanan diri di tengah gempuran dunia modern. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah topik ini dalam 5 bagian. Mulai dari kenalan sama masalahnya, cari tahu kenapa ini bisa terjadi, sampai nanti kita bahas solusi-solusi praktis yang bisa langsung kita coba. Yuk kita mulai dari bagian pertama, masalah kelelahan di era digital yang kayaknya udah jadi makanan kita sehari-hari. Pertanyaan ini kayaknya relate banget ya. Kita lagi santai di rumah, nggak angkat beban, nggak lari maraton, tapi kok rasanya energi udah habis aja. Kalau kamu pernah ngerasain ini, coba kita cari tahu bareng-bareng kenapa. Dan kalau kamu merasakan ini, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh respons yang wajar banget dari tubuh dan pikiran kita terhadap dunia yang serba cepat. Ini bukan tanda kita lemah, tapi justru sinyal kalau kita perlu cara baru buat beradaptasi. Nah, salah satu biang kerok utamanya itu adalah information overload atau kelebihan informasi. Coba bayangin deh, otak kita itu kayak laptop yang buka puluhan tab browser sekaligus. Notifikasi, email, berita, update media sosial, semuanya masuk terus-terusan. Gak heran kan kalau otak kita jadi panas dan lelah, meskipun badan kita lagi rebahan. Oke, tapi gimana sih sebenarnya proses kelelahan digital ini terjadi di dalam diri kita? Yuk kita bedah mekanismenya. Jadi, ada model sederhana yang ngejelasin ini. Prosesnya ada 3 langkah. Pertama, ada stresor. Ini pemicunya. Contohnya penggunaan media sosial yang berlebihan. Kedua, stresor ini menimbulkan ketegangan atau yang kita sebut burnout. Nah, akhirnya ini mengarah ke hasil, yaitu keinginan buat disconnect, pengen berhenti main sosmed. Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang loh. Datanya bener-bener nunjukin semakin bermasalah cara kita pakai media sosial, ya semakin tinggi tingkat kejenuhan kita. Dan semakin kita jenuh, makin besar juga keinginan kita buat berhenti sejenak. Ini siklus yang nyata banget. Oke, kita udah tahu nih penyebabnya. Sekarang, gimana solusinya? Ternyata, kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Yap, kita ngomongin soal ketahanan diri atau resiliensi. Seringkali kita mikir resiliensi itu bakat, ya kan? Entah kita punya atau enggak. Padahal, ini tuh lebih ke sebuah proses yang aktif. Ada 3 aspek penting. Pertama, kemampuan kita buat bertahan sama nilai-nilai inti kita. Kedua, kemampuan buat bangkit lagi pas jatuh. Dan ketiga, kemampuan buat beradaptasi sama kondisi baru. Kenapa begitu? Soalnya, diri kita itu sebenarnya nggak kaku kayak batu. Anggap aja identitas kita ini semacam model kerja. Kayak peta yang terus-menerus kita update berdasarkan pengalaman baru buat ngebantu kita navigasi di dunia ini. Ada analogi yang keren banget nih, yaitu boneka Matryoshka dari Rusia. Bayangin di lapisan paling dalam ada diri inti kita, nilai-nilai yang paling fundamental. Lapisan ini dilindungi sama lapisan peran sosial kita sebagai teman, anak, atau pekerja. Dan di lapisan paling luar, ada hal-hal yang gampang berubah, kayak hobi atau kebiasaan. Nah, struktur berlapis inilah yang bikin kita kuat. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Identitas yang kaku itu rapuh. Sekali kena tekanan, bisa retak dan susah pulihnya. Sebaliknya, identitas yang fleksibel itu bikin kita bisa menulis ulang cerita hidup kita setelah kena masalah. Karena kita bisa menarik kekuatan dari berbagai sisi diri kita yang lain. Terus, gimana dong cara praktisnya buat ngebangun ketahanan yang fleksibel ini? Gimana caranya kita bisa ngambil alih lagi kendali atas hidup kita? Ada satu konsep kunci nih, namanya locus of control. Gampangnya gini deh, ini soal siapa yang kita rasa megang kendali hidup kita. Apakah kita yang jadi sopirnya, yang percaya tindakan kita nentuin hasil, atau kita cuma jadi penumpang yang ngerasa hidup kita diatur sama faktor-faktor di luar sana? Dan dampaknya ini besar banget loh. Angka minus ini nunjukin hubungan yang kuat. Semakin kita merasa hidup dikendalikan oleh faktor eksternal, semakin rendah tingkat kepuasan hidup kita. Ini jadi pengingat penting banget buat mulai membangun rasa kendali dari dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Strategi praktis yang bisa kita pakai buat membangun kendali diri dan nemuin lagi keseimbangan.
Kita bisa mulai dari pepatah Latin kuno yang keren ini. Artinya, kita bisa tegas sama tujuan kita, tapi caranya harus lembut. Misalnya, kita tegas mau ngurangi waktu main sosmed, tapi kita lakuinnya dengan sabar dan nggak menyalahkan diri sendiri kalau sesekali gagal. Ini proses, bukan revolusi semalam. Salah satu senjata paling ampuh itu ternyata rutinitas. Kenapa? Karena rutinitas yang simple itu ngasih struktur ke hari kita, jadi dunia nggak terasa begitu acak. Ini juga ngurangin beban mikir buat hal-hal kecil, jadi energi mental kita bisa dipakai buat yang lebih penting. Bahkan penelitian membuktikan ada hubungan langsung antara rutinitas dan rasa punya makna dalam hidup. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling menantang tapi juga paling kuat. Belajar menerima ketidakpastian. Ini tentang menyadari kalau kita punya keinginan buat tahu dan mengontrol segalanya, tapi kemudian secara sadar memilih buat melepaskannya. Saat pikiran mulai cemas, coba tarik lagi fokus ke saat ini. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Dalam perjalananmu membangun ketahanan diri, bagian mana dari identitasmu yang akan kamu jaga mati-matian, dan bagian mana yang siap kamu biarkan berubah dan bertumbuh? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.